Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Nuraini SPJ dari SDN 1 Patalan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Beliau adalah Ibu Siti Rohmawati, mengajar di kelas 6 SDN 1 Patalan Blora. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum Bu Dian. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, Bu Siti, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bu Siti untuk berbincang-bincang tentang proses observasi besok yang akan kita lakukan gitu ya Bu ya. Sebelumnya kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Siti terkait proses observasi besok ngoten ya Bu. Mungkin untuk langsung saja ke pertanyaan yang pertama Bu. Kira-kira untuk kegiatan besok itu kegiatan observasi yang akan saya lakukan di kelas Ibu, kira-kira standar kompetensi apa ya yang Ibu gunakan atau yang nanti kita sepakati bersama untuk kegiatan observasi besok Bu? Standar kompetensi yang akan digunakan dalam observasi besok yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, memandu proses belajar mengajar secara efektif. Dan yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik ujian. Baiklah, kalau gitu kurang lebihnya akan saya ringkas kembali. Yang pertama itu standarisasinya. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi murid. Kemudian yang kedua itu memandu proses kegiatan pembelajaran itu supaya lebih efektif lagi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan asesmen dan memberikan umpan balik kepada siswa. Seperti itu ya Bu Siti? Iya, betul sekali Bu Dian. Kemudian kira-kira untuk area pengembangan yang ingin dilakukan ketika besok observasi itu di area yang mana Bu? Area yang ingin diobservasi untuk besok itu yang itu Bu Dian, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, itu Memandu proses belajar. dalam aspek itu area tersebut itu terdiri dari 5 aspek. 5 aspek. Yang pertama, pembukaan proses belajar mengajar, kemudian muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran, kemudian pendekatan dalam mendampingi murid, kemudian penggunaan strategi pembelajaran, serta penutupan proses belajar. Baik, untuk area yang ingin dikembangkan itu tadi meliputi kegiatan memandu proses belajar yang efektif. Di antaranya ada 5 aspek. Yang pertama itu tentang proses pembukaan pembelajaran, kemudian muatan sosial emosionalnya apakah sudah nanti ada atau belum gitu ya. Dan kemudian yang ketiga pendekatan saat mendampingi murid belajar, kemudian tentang penggunaan strategi pembelajaran, dan juga yang terakhir itu tentang penutupan proses pembelajaran. Iya, benar sekali. Nah, ini saya ingin tahu lebih lanjut, kira-kira area yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan Bu Siti itu yang bagian mana Bu? Area spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah tentang penggunaan strategi pembelajaran dia. Iya, tentang penggunaan strategi pembelajaran. Kalau boleh tahu nih ya Bu ya. Kira-kira indikatornya apa itu tentang penggunaan strategi pembelajaran menurut Bu Siti itu harus seperti apa? Iya. Jadi indikator dalam penggunaan strategi pembelajaran yang pertama, guru dengan lancar dapat memodifikasi materi, media, kemudian pengelompokan untuk media pembelajaran sehingga bisa memberikan kesempatan siswa belajar dan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Itu. Kemudian yang kedua, siswa terlibat aktif sepanjang pembelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa fokus dalam pekerjaan yang tidak hanya mengembangkan keterampilan namun menantang murid untuk menjadi pembaca masalah. Ya, saya ulangi lagi, kira-kira indikator tentang penggunaan strategi pembelajaran yang efektif itu kurang lebihnya yang pertama tadi, guru itu bisa lancar memodifikasi strategi, kemudian materi pembelajaran, kemudian mengelompokkan murid, mengoptimalkan kesempatan siswa, kemudian ada lagi itu siswanya harus terlibat aktif sepanjang pembelajaran, kemudian
siswa itu juga fokus terhadap pekerjaannya dan tidak hanya fokus untuk mengembangkan keterampilan saja, namun juga bisa memecahkan permasalahan-permasalahan saat pembelajaran. Seperti itu ya Bu Siti? Iya benar Budian. Iya. Kira-kira untuk kegiatan pembelajaran besok itu ya Bu Siti, tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajaran besok itu ya melalui media gambar, nanti siswa itu diharapkan mampu menentukan posisi bulan, matahari dan juga bumi pada saat terjadi peristiwa gerhana. Kemudian nanti siswa diajak bermain peran, bermain supaya dapat memahami tentang posisi benda-benda langit pada saat terjadi gerhana, dan terakhir adalah dengan menyanyikan lagu gerhana, peserta didik juga dapat memahami terjadinya gerhana dengan benar. Berarti untuk tujuan pembelajaran besok itu yang pertama dengan melihat gambar itu anak-anak bisa tahu tentang posisi bulan, bumi dan juga matahari, tentang tadi terjadinya gerhana. Yang kedua Ibu Siti akan mengajak anak-anak untuk bermain peran supaya nanti lebih mengenal lagi gitu ya pembelajarannya. Dan yang ketiga itu menyanyikan lagu tentang proses terjadinya gerhana. Seperti itu ya Bu Siti. Luar biasa, sangat menarik untuk besok saya observasi. Kemudian kira-kira nih untuk rancangan pembelajaran yang akan diterapkan besok itu seperti apa? Jadi nanti dan pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan yang terintegrasi dengan KSE dan juga budaya positif. Jadi nanti setelah dilakukan pembukaannya kan pertama mengulas materi yang sebelumnya, kemudian menghubungkan dalam peristiwa sehari-hari. Nah setelah itu masuk ke inti, saya memberikan video pembelajaran tentang gerhana, kemudian saya memberikan media-media gambar dan juga lagu tentang gerhana tersebut. Nah setelah itu saya membagi murid-murid menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan profil belajar mereka. Yang pertama profil belajar audio, kemudian visual dan kinestetik. Nah, setelah saya bagi kelompok, saya memberikan LKPD pada masing-masing kelompok tersebut sesuai profil belajar mereka. Gitu Budian. Kurang lebihnya berarti untuk proses pembelajaran besok itu Bu Siti akan menyajikan pembelajaran itu berdiferensiasi. Kemudian di sela-selanya diselipkan juga diintegrasikan dengan KSE dan juga ada nilai-nilai atau budaya positif di situ yang ada di pembelajaran kita besok itu ya Bu ya. Kemudian nanti selama proses pembelajaran Bu Siti akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok berdasarkan profil belajarnya. Ada yang audio dengan audio, kemudian visual satu kelompok dengan visual, dan juga kinestetik satu kelompok gitu ya Bu ya. Sepertinya itu sangat menarik sekali Bu. Apakah sebelumnya sudah pernah Bu? Sebelumnya itu belum. Sudah belum. Mungkin besok akan menjadi suasana yang sangat berbeda buat anak-anak gitu ya. Bagus Bu, semoga besok pembelajarannya lancar ya Bu ya. Nah ini untuk karena itu berdiferensiasi ya Bu ya, medianya itu meliputi apa saja Bu Siti? Medianya yang pertama dengan gambar, kemudian video pembelajaran tentang proses terjadinya gerhana, kemudian ada musik, jadi lagu tentang terjadinya gerhana. Jadi untuk media pembelajarannya yang pertama gambar jelas pasti ya Bu Siti ya. Gambar ini mungkin untuk anak-anak yang tipe belajarnya visual kemudian ada juga tadi lagu mungkin untuk mengcover anak-anak yang tadi kebutuhannya audiotori. Kemudian selanjutnya tadi ada apa Bu? Video pembelajaran. Sama yang kinestetik itu video berarti ya? Nanti kalau kinestetik itu bagaimana? Itu dia maksudnya nanti di LKPD ketika dia membacakan LKPD dia akan bermain peran. Nah, gitu. Kinestetiknya nanti dia bermain peran itu di pembelajaran pada saat memasuki LKPD itu sangat menarik sekali. Kira-kira kapan pembelajaran itu akan dilaksanakan Bu Siti? Insya Allah besok pagi Bu Dian. Besok pagi, berarti besok pagi saya akan mendampingi Bu Siti di kelas Kira-kira untuk jamnya, jam keberapa? Jam pertama Bu Dian. Jam pembelajaran pertama, berarti mulai pukul 7 ya Bu Siti ya? Baiklah kalau begitu besok saya mohon izin untuk ikut dalam pembelajaran Bu Siti. Di belakang saja nanti saya untuk mengamati dan juga mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bu Siti lakukan. Bu Siti ya, mohon izin untuk itu.
Sebelumnya nanti juga setelah ini, hari ini kan kita pra observasi ya Bu Siti ya. Besok saya akan ikut Bu Siti di kelas untuk observasi, dan ada lagi langkah selanjutnya yaitu pasca observasi Bu. Jadi nanti pada pasca observasi itu saya didampingi dengan Bapak pengajar praktik saya akan ikut mengamati kegiatan pasca observasi kita. Ya seperti ini Bu, kita bercakap-cakap lagi seperti ini kurang lebihnya gitu Bu Siti. Oke, terima kasih ya Bu Siti untuk kesediaannya sudah melakukan percakapan pra-observasi dengan saya, makasih Bu Siti. Sampai ketemu lagi di video nanti selanjutnya yaitu pada pasca percakapan pasca observasi, kembali lagi nanti bersama Ibu Siti Rohmawati. Cukup sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, silakan Sohim. Nah, anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengecek dulu apakah semuanya hadir. Nah, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah semuanya masuk. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, supaya kita itu lebih fokus, nah, Bu Guru akan mengajak kalian itu melakukan teknik stop. Nah, silahkan hentikan semua aktivitas yang kamu lakukan. Silahkan duduk dengan posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman. Badan kalian sudah tegak, namun tetap rileks. Hari ini nanti kita akan belajar tentang gerhana. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti setelah kalian membaca teks tentang gerhana, kalian diharapkan bisa memahami proses terjadinya gerhana. Kemudian setelah kalian nanti melihat video pembelajaran, kalian juga bisa menentukan posisi bumi, matahari, dan bulan pada saat terjadi gerhana. Nah, anak-anak, kemarin kita itu sudah belajar tentang pergerakan bumi dan pergerakan bulan. Coba ada yang masih ingat pergerakan bumi apa aja? Coba Mas Caca, pergerakan bumi. Revolusi dan rotasi bumi. Ya, bagus Mas Caca. Nah, akibat adanya pergerakan ini, nah pada suatu waktu, nah posisi matahari, bulan, dan bumi itu akan ada suatu garis lurus. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya gerhana. Pernah melihat gerhana? Gerhana apa? Gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, biar kalian itu lebih memahami tentang proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, silahkan kalian baca teks di buku siswa halaman 82 dan 95. Nah, dari teks yang kalian baca, ada informasi penting ya yang kalian dapatkan. Coba siapa yang ingin berpendapat mengenai informasi penting yang telah dibacanya? Kelompok 3, kelompok 2. Nah, biar kalian lebih paham lagi, kita akan melihat video tentang gerhana. Dari video tersebut, nah ada beberapa informasi yang didapatkan. Kalau gitu kalian bisa nggak menyebutkan perbedaan gerhana bulan dan gerhana matahari? Bisa silakan. Gerhana bulan, matahari, bumi, dan bulan berada pada garis satu garis lurus. Gerhana bulan, matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus. Yang mana? Bumi. Sedangkan kalau gerhana matahari, Matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. betul sekali, bagus sekali Mirza jawabannya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi pemahaman kalian, kalian bisa mengamati gambar yang ada di depan ini. Pada waktu gerhana bulan, posisinya matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus. Setelah melihat video, melihat gambar, nah Bu Guru juga akan mengajak kalian untuk simulasi menjadi matahari, menjadi bulan, dan menjadi bumi. Nah, silakan perwakilan masing-masing kelompok maju
maju untuk menjadi si matahari, si bumi, dan si bulan. Di sini, ini gerhana bulan terjadi pada waktu bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, ini terjadi gerhana matahari posisinya bulan berada di tengah-tengah di antara bumi dan matahari. Jadi nanti setiap kelompok akan mencoba mensimulasikan menjadi si matahari, si bumi, dan si bulan supaya kalian itu lebih paham. Setiap kelompok akan menjadi si matahari, si bumi, dan si bulan, dan juga ada yang sebagai pengamat atau observer. Ini kelompok satu sedang mensimulasikan gerhana apa? Gerhana bulan posisinya. bumi berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, anak kalian tadi sudah baca teks ya, sudah melihat video, yuk sudah simulasi, yuk sekarang kita nyanyi. Silakan kalian berkelompok ya sesuai gaya belajar kalian. Ya, silakan berkumpul. Untuk kelompok A, untuk yang gaya belajarnya estetik. Yang ini kelompok B untuk yang audio. Kemudian yang ini adalah yang visual. Ya. Untuk kelompok yang C ini adalah Pilihan lampu gerhana bila ada pelangi dan setelah itu kalian membuat kompetisi tentang gerhana. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami ya. buat rangka berwarna, alat dan bahan kertas, bualo, pensil, penggaris, dan warna atau crayon. Dia adalah gerhana matahari. Ya, hasilnya itu Matahari, bumi, bulan, garis lurus. Gerhana bulan terjadi pada malam hari. Sebagai pertama, pada untuk gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan dalam lewat bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang, bayang-bayang pun berada bayang-bayang menunggu. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan cara membuat gerhana. Alat dan bahan adalah dua pensil, ketiga penggaris, 4 pensil warna atau crayon. nah, soalnya saksikan kalau kalian pernah lihat mulai dari gerhana itu yuk. Gerhana bulan terjadi ternyata sama gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan berhama. Karena posisi gerhana bulan matahari, bumi dan sudah gerhana ada satu garis lurus dan bumi diambil oleh gerhana matahari yang terletak di antara matahari dan bulan. Nah, sekarang guru akan melakukan evaluasi supaya guru tahu bagaimana apakah kalian sudah memahami dari materi yang kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita sudah mulai belajar dari awal tadi, kita sudah membaca teks, sudah melihat video, melihat gambar, melakukan simulasi dan juga sudah menyanyi. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Siapa yang bisa membantu Bu Guru menyimpulkan? Ya, kita tangan untuk kelompok A, B, dan C.
roda emosi tersebut. Nah, kemudian kalian pilih emosi mana yang kalian rasakan setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini. Sebagian besar perasaannya setelah belajar hari ini adalah perasaan gembira. Alhamdulillah ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Ya, guru harap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Kita sebagai makhluk Tuhan harus mensyukuri apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Itu ya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajar Suryanto selaku fasilitator kelas saya. Yang saya hormati Bapak Uciono selaku pengajar praktik saya. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Siti Rahmawati selaku rekan sejawat saya, yaitu beliau mengajar di kelas 6. Terima kasih kepada Bapak Uciono dan juga Ibu Siti Rahmawati yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pasca observasi ini. Bu Siti pada minggu kemarin atau kemarin ya hari Senin kita sudah melaksanakan supervisi pada tahapan praobservasi dan juga sudah melaksanakan observasi pada hari Selasa kemarin. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama Bu Siti, yaitu pada tahapan pasca observasi, yaitu praktek coaching bersama Anjelinya. Saya mulai ya Bu ya. Ya, Selamat siang Bu Siti. selamat siang Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah Bu Dian baik, sehat. Alhamdulillah, kalau kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah ini ya Bu ya. Ya. Pada hari ini saya minta waktunya sebentar kepada Bu Siti untuk melaksanakan percakapan pasca observasi bersama saya, karena kemarin saya sudah menemani Ibu di kelas dalam mengamati atau mengobservasi pembelajaran yang dilakukan. Maka Ibu. Nah, untuk itu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Siti, mohon kesediaannya nanti untuk menjawab. Maka ya, jujur dari hatinya saja, kita bincang-bincang santai saja. Maka ya. Nah, untuk langsung saja ke pertanyaan yang pertama Bu Siti. Kira-kira apa yang Bu Siti harapkan untuk percakapan kita hari ini Bu? Yang saya harapkan dari percakapan kita itu nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama pembelajaran kemarin Bu Dian. Berarti intinya untuk percakapan kita hari ini nanti Bu Siti ingin mendapatkan solusi terkait dengan permasalahan yang kemarin dihadapi pada saat pembelajaran di kelas. Benar. Oke, baiklah, untuk itu saya lanjutkan lagi. Bagaimana perasaannya ketika melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya tentu saja saya senang Bu. Saya merasa bangga dan juga senang karena saya itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid saya itu sangat antusias, jadi aktif mengikuti pembelajaran mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk saat ini perasaan Bu Siti itu sudah lega. Bu Siti merasa senang karena sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga muridnya itu menjadi aktif, lebih termotivasi, semangat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya Bu Sudah Siti. sekali Bu Dian. Saya juga senang sekali bisa menemani Bu Siti kemarin pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya Bu, apakah ada kendala atau hambatan pada saat proses pembelajaran kemarin menurut Bu Siti? Kendala atau hambatan sepertinya itu ada Bu. Ketika proses pembelajaran ketika anak-anak mengerjakan PKPD itu anak-anak ada yang misalnya perkelompokan ketika kemarin kan per kelompok. Jadi ketika kelompok satu sudah selesai, kelompok lain belum, itu ada kelompok yang rame gitu Bu. Jadi mengganggu teman-teman yang lain gitu menurut saya. Jadi untuk
kendalanya atau hambatannya saat proses pembelajaran itu kemarin pada saat pengerjaan LKPD. Jadi karena tadi LKPD-nya pun berbeda tiap-tiap kelompok, mungkin ada kelompok yang selesai lebih awal, sehingga nanti bisa potensi ramai sendiri atau gini. Nah, kira-kira karena ada hambatan seperti itu ya, bagaimana Bu Siti mengatasinya? Saya mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas di kelas tersebut dia. Saya meminta anak-anak mengingatkan anak-anak masih ingat keyakinan kelas kita kan harus menghargai teman-teman yang masih menghargai orang lain. Kita ingat lagi ya, saya mengingatkan hal tersebut itu berkali-kali kemudian sehingga anak-anak mulai terbiasa gitu. Jadi kira-kira kemarin cara mengatasinya itu ya dengan cara mengingatkan ke anak-anak tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelumnya gitu ya. Memang mungkin karena masih anak-anak ya itu memang perlu diingatkan sesekali seperti itu ya Bu ya, supaya kembali lagi ke fokus ke keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Lalu menurut Bu Siti, apakah pembelajaran yang Bu Siti lakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Bu Siti tetapkan sebelumnya? Sudah Bu, alhamdulillah Bu, sesuai dengan langkah-langkah yang saya tetapkan di RPP. Saya sudah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi, KSE, dan juga budaya positif. Semuanya sudah terlaksana dengan baik dengan alhamdulillah. Jadi kemarin pembelajaran yang dilakukan Bu Siti itu alhamdulillah sudah sesuai dengan rancangannya gitu ya Bu ya. Jadi sudah sesuai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian di situ juga sudah terintegrasi dengan KSE, kemudian ada nilai-nilai budaya positif di dalam pembelajaran itu. Nah, kemudian bisa nggak Bu Siti ceritakan lebih lanjut kira-kira hal-hal baik apa yang sudah baik dalam proses pembelajaran yang kemarin Bu Siti lakukan? Yang sudah baik karena saya telah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi budaya. Jadi karena hal tersebut saya bisa mengetahui manajemen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Karena ada anak yang belajar memiliki profil belajar audio, kemudian belajar visual dan juga kinestetik. Jadi mereka itu belajar sesuai dengan profil mereka. Sehingga pembelajarannya menurut saya menjadi lebih bermakna untuk mereka. Jadi karena kemarin pembelajaran yang di Siti itu sudah sesuai dengan strateginya, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya. Anak-anak itu bisa semakin termotivasi karena pembelajaran itu sebenarnya sudah menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan profil belajar mereka. Ada tadi yang pertama itu profil audio, gitu ya, visual, dan juga ada kinestetik. Jadi semuanya bisa tertampung di situ semuanya ya Bu ya. Alhamdulillah bagus sekali Bu Siti. Luar biasa yang sudah Bu Siti lakukan sampai sejauh itu. Lalu selanjutnya, apakah masih ada hal yang kurang atau perlu diperbaiki lagi untuk proses pembelajaran yang kemarin atau mungkin nanti pembelajaran ke depannya? Ada Bu, ada. Mungkin kemampuan saya untuk pengelolaan kelas itu akan saya tingkatkan. Kemudian untuk kedepannya juga lebih menggunakan strategi pembelajaran yang berdefinisi pula dengan menggunakan media-media pembelajaran yang lain. Jadi untuk yang perlu diperbaiki lagi itu tentang pengelolaan kelas gitu ya, manajemen kelasnya, kemudian penggunaan strategi pembelajaran berdiferensiasinya, dan juga menyediakan media-media yang bisa menarik atau memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. Baik, bagus sekali Bu Siti. Lalu kira-kira bagaimana dengan indikator ketercapaian atau keberhasilan dari pembelajaran yang Bu Siti lakukan? Apakah mungkin itu sudah melebihi 50% atau mungkin masih kurang Bu? Sudah Bu, sudah lebih dari 50% karena saya sudah menggunakan strategi untuk memodifikasi strategi, kemudian menggunakan materi yang sesuai dengan sesuai dengan kurikulum. Kemudian saya juga sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga peserta didik itu mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu aktif sekali dan antusias mengerjakan semua aktivitas dalam pembelajaran.
pembelajarannya berbeda dari sebelumnya gitu ya. Iya. Alhamdulillah kalau semuanya dapat tercapai. Lalu selanjutnya nih, bagaimana nanti di sisi melakukan perbaikan terhadap pembelajaran itu Bu? Kira-kira untuk rencana atau tindak lanjut ke depannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kepada saya. Iya, terkait nanti kan masih saya sudah menyebutkan di awal tadi itu anak-anak saya masih akan mengingatkan pengelolaan kelas. Karena kemarin waktu pembelajaran itu ada anak-anak yang masih duduknya membelakangi saya begitu. Jadi saya akan lebih belajar lagi bagaimana supaya anak-anak itu belajarnya bisa lebih fokus, tidak membelakangi saya. Kemudian saya akan belajar lagi banyak strategi pembelajaran yang menarik bagi siswa agar mereka lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran, termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Terkait dengan tadi yang disampaikan sama Bu Siti, yaitu tentang mungkin rencana tindak lanjut ke depan itu, Bu Siti ingin mengelola kelas supaya lebih baik lagi. Mungkin ada posisi duduknya anak supaya bisa lebih fokus dalam pembelajaran gitu ya, tidak membelakangi guru atau mungkin tidak membelakangi papan tulis juga gitu ya Bu ya. Kira-kira itu tujuannya itu supaya anak-anak itu ya gimana Bu, nanti supaya anak-anaknya itu dengan adanya pengelolaan kelas yang seperti itu yang diharapkan positif seperti apa? Bisa anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran hingga mencapai tujuan pembelajaran. Oh iya. Jadi tujuannya dengan pengelolaan kelas tadi, Bu Siti ingin anak-anak itu lebih fokus ke pembelajarannya gitu ya. Untuk fokus sendiri Bu, dan juga anak-anak bisa berhasil tadi, ukurannya seperti apa ukuran keberhasilannya? Ya itu tadi Bu, nanti anak-anak bisa bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ketika nanti kan ada setiap akhir pembelajaran ada evaluasi, saya melakukan evaluasi. Nah itu anak-anak bisa mencapai nilai minimal. Jadi ukuran keberhasilan itu tujuan pembelajarannya dapat tercapai, kemudian pada saat kegiatan evaluasi pembelajaran akhir itu juga anak-anak minimal mendapatkan sesuai KKM atau dengan lebih gitu ya. Untuk pendukungnya terkait kemampuan saya belajar mengelola kelas lebih baik itu ya dari dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat dan juga murid-murid dan jadi untuk pendukungnya supaya nanti Bu Siti bisa mengelola kelas lebih baik lagi, yang pertama dari kepala sekolah ya, yang kedua dari rekan sejawat, mungkin nanti membantu sharing-sharing gitu ya Bu, dan yang terakhir juga dukungan dari murid-murid gitu ya. Terkait dengan rencana itu kira-kira kapan Bu Siti akan memulainya? secepatnya Bu Dian, di pembelajaran selanjutnya saya akan mulai belajar mengelola kelas lebih baik. Jadi untuk rencana tadi akan Bu Siti laksanakan secepatnya gitu ya, karena tidak baik menunda-nunda hal yang baik seperti itu ya Bu ya. Nah kira-kira untuk waktunya berapa lama Bu? Apakah akan berkesinambungan ke depannya atau seperti apa? Tentu saja Bu, itu kan rencana yang bagus, tentu saja itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan gitu ya Bu ya. Jadi untuk rencana yang sudah baik nanti akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan seperti ini ya. Ya semoga nanti untuk pelaksanaan dari beberapa pengelolaan kelas yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan harapan saya nanti mungkin Bu Siti bisa membuat catatan-catatan terkait pelaksanaan tadi sesuai pencapaian yang ingin dicapai tadi ya, supaya nanti kedepannya tidak lupa atau mungkin sebagai penanda saja supaya apakah hal itu sudah tercapai dengan baik atau belum gitu ya. Nah kira-kira tuh yang mendukung untuk memenuhi langkah selanjutnya itu tadi ada nggak selain kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid? wali murid dengan dukungan orang tua. Kan kalau kita di sekolah belajarnya kan sama guru ya, nah di sekolah belajarnya kan sama guru. Nanti kalau di rumah itu butuh dukungan orang tua dalam belajar di rumah, terkait ingatan menemani mereka belajar, kemudian mendukung apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam belajar.
Jadi kira-kira orang yang terlibat untuk memenuhi rencana Bu Siti tadi selain kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, rekan murid-murid, itu ada lagi yaitu dari segi orang tua. Jadi di rumah anak-anak juga harus dikontrol saat belajar gitu ya, ditemani dan juga diawasi oleh orang tua mereka pada saat belajar di rumah. Maka gitu. Alhamdulillah, jadi semua terlibat gitu ya. Semuanya saling berkolaborasi dan nantinya akan mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga Bu Siti nanti bisa menerapkan rencana itu konsisten, tepat waktu, dan bisa ke depannya itu terlaksana dengan baik sehingga tujuan Bu Siti itu dapat tercapai gitu ya. Ini saya mau minta pendapatnya Bu, apakah mungkin masih ada yang mengganjal dari yang akan Bu Siti sampaikan selama proses coaching kita ini? Sudah Budian, menurut saya sudah, karena saya sudah mengutarakan apa yang menjadi hambatan saya dalam pembelajaran tadi, dan juga saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang hambatan tadi, dan solusi itu berdasarkan dari diri saya sendiri. Jadi selama proses coaching ini Bu Siti sudah merasa lega karena sudah bisa mengutarakan hambatan-hambatannya tadi sekaligus mendapatkan solusi yang terbaik, dan solusi itu muncul dari dalam diri Bu Siti sendiri gitu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Dan mungkin untuk tahap supervisi akademik pasca observasi ini saya kira sudah cukup Bu, dan kemarin juga kita sudah melaksanakan itu ya, pra observasi dan sampai saat ini tahap pasca observasi. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Siti sudah bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan saya gitu ya. Kita saling bekerja sama seperti ini untuk demi tujuan lebih baik ke depannya, untuk merefleksi pembelajaran yang dilakukan seperti itu ya. Terima kasih juga ya Budian, karena Budian sudah menemani saya ke coaching seperti ini, sehingga saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dalam pembelajaran.